Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dapat berjumpa lagi dengan vlog saya Halim Naila. Kali ini saya berada di dalam rangka menghadiri dan meliput acara halal bihalal. Tentunya untuk silaturahim sama umat muslim klaster dari Banjarnegara Tangerang. Tidak lupa saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. رمضان يا ضيفا أتى من بعد أيام طوال طال انتظارك شوقنا فوق الحقيقة والخيال فوق الحقيقة والخيال والوصال شهر يفوح برحمته والخير قد بلغ الكمال فيك العبادة أجرها ضعف ويا خير النوال فيك الصيام وقاية للعبد من شر الفعال للعبد من شر الفعال يا مرحبا هل الهلال شهر المحبة والوصال شهر يفوح برحمته والخير. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatannya. Kita masih diberikan kesehatan dan terutama iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di sini di Mushola Baitur Rahman, mushola kita tercinta bersama dalam acara agenda yang sudah kita rutinkan, yaitu halal bihalal. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan atas nama DKM kami juga menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada ibu-ibu. Dan untuk rangkaian acara ini saya sebutkan saja supaya ada gambaran Bapak Ibu sekalian. Nanti ada tilawah dari Ustadz kebanggaan kita, ya, Ustadz Junaidi, Ahmad Junaidi, yang tidak asing lagi, beliau adalah perwakilan dari Ikatan Keluarga Olimpik, tokoh-tokoh masyarakat lah semua kan. Kemudian sambutan dari DKM yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua DKM. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum la tufattahu
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang tadi beberapa sambutan akan diringkas oleh Ketua DKM kita, ya. Kita sambut Bapak Haji Muhammad Irfan. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih berikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kebersamaan, dan nikmat silaturahim yang terus kita jaga berbuahnya. Salawat dan salam juga kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang atas izin Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat di dunia akhirat. Yang kami hormati al-mukarram guru kita Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Arum,
yang alhamdulillah telah bersedia untuk mengisi ilmu di pagi penjelasan ini. Yang kami hormati juga jajaran Dewan Pembina yang dalam hal ini diwakili Bapak Ustaz Heru Burwani, MC kondang kita, yang insya Allah gak boleh kemana-mana, tetap disebut untuk MC event apapun di kelas terminal ini. Bagi khusus musola bersama berjamaah. Dan kepada tim eksekutif Dewan Kemakmuran Musola juga yang saya banggakan, yang atas jeripayah usaha dan segala ikhtiar, segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting pada para bapak ibu semua, para sesepuh, para donatur yang telah menyumbangkan materi, tenaga, pikiran, sehingga segala kegiatan yang alhamdulillah kegiatan pagi ini dapat terselenggara dengan baik. Dengan khusus ibu-ibu muslimah yang kami cintai. Silaturahim awal ini memang sudah kita agendakan dari sejak beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah Allah izinkan kita di pagi ini untuk bersilaturahim. Tadi MC juga sudah menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan sudah disampaikan semuanya, dan mudah-mudahan, dan yang paling utama adalah ukhuwah silaturahim kita itu yang harus kita jaga. Sama-sama kita doakan para jemaah muslim lainnya yang mungkin sedang melaksanakan tugas di luar atau sedang bepergian, Allah izinkan untuk menyelesaikan segala urusannya. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang menderita sakit, Allah angkat sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Kita doakan juga, nanti juga mohon Ustaz bisa mendoakan ada di antara jemaah kita nanti yang akan berangkat haji, insyaallah ada keluarga Pak Aris. Tapi kalau Allah sedang berhalangan juga karena ada walimahan di keluarga besar Pak Ustaz, dan juga keluarga besar almarhum Bapak Arifin yang kebetulan juga sedang mengadakan hal keluarga besarnya di tempat lain. Kita doakan bersama-sama semoga segala persiapan haji mereka mulai dari keberangkatan sampai di sana kembali ke sana. Itu saja yang saya sampaikan. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Ketua DPM kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya akan menjadikan semangat, memberikan semangat untuk semua jamaah musola Baitur Rahman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saatnya kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Dr. Andas Haji Makmun Adung yang sudah ada di tengah-tengah kita, dan pada kesempatan halal hari ini akan membawakan tema kembali fitrah, yaitu Ustaz Haji Makmun Adung. Kemudian nanti ditutup dengan bersalaman bersama, bersilaturahim, saling berjabatan tangan. Mumpung ketemu di sini, silakan ada yang mau berpelukan, nggak apa-apa ya kan. Ada yang ingin saling mengakui dosa, apa boleh. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Ustaz untuk waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, insya Allah tempat ini akan menjadi saksi pada kita untuk sama-sama menyatukan hati kita, ta'liful qulub, dalam suasana ini masih sawal yang sudah tentu suasana ini seharusnya memang setiap diri kita menyadari akan kelemahan kita ketika kita bertemu, dan bisa jadi gara-gara bertemu nggak mau berpisah, atau gara-gara bertemu nggak mau ketemu lagi. Maka hari ini mudah-mudahan hadirnya kita memang Allah membimbing kita untuk bertemu dan ingin selalu bertemu. Apalagi tempat ini adalah tempat yang harus kita jadikan tempat pertemuan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah kita bisa hadir di acara yang mulia ini, di acara yang ini bisa terjadi hanya 1 tahun sekali, karena istilah halal bihalal munculnya 1 tahun sekali. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul menyatakan bahwa man ahabba ayyusarra fi rizqihi wa yunsalu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dikenang dalam menjalani hidupnya, maka harus sering ketemu, harus rajin silaturahim. Sudah tentu hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita. Ada model manusia yang mau ketemu orang lain itu susah. Bisa jadi alasannya situ. Tapi ternyata sulitnya kita ketemu dengan orang lain itu bisa jadi yang menghalangi adalah cara diri kita. Kalau dalam bahasa orang soleh itu ada kotoran yang ada pada kita, sehingga untuk ketemu itu tidak mudah. Bisa jadi dia hanya tidak mau ketemu dengan satu orang. Maaf, misalkan saya tidak suka kepada satu orang daripada antum, akhirnya nggak datang gara-gara dia. Nah, maka pertemuan ini menjadi sangat penting dalam kita bermasyarakat, karena memang kita tidak bisa hidup menjalani sendiri. Saya punya catatan dari kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan catatan ini bermanfaat. Dalam kehidupan kita ini, setiap diri kita pasti mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Al-haq wal batil itu jelas. Apalagi orang yang mungkin senang membaca, senang ikut taklim, sehingga dengan senang membaca, senang ikut taklim, ilmunya bertambah. Tapi faktanya ilmunya bertambah, tapi ngamalinnya enggak. Maka kalau kita tanya, ada enggak kita yang ilmu kita ini enggak kita amalin? Kita udah tahu, oh saya tahu itu, tapi tidak pernah diamalkan, tidak pernah dikerjakan. Yang lebih parah lagi, yang mestinya ditinggalkan dia kerjakan. Dia tahu ini harus ditinggalkan, tapi dia kerjakan. Nah, maka
Yang pertama kali yang menjadi beban pada diri kita adalah kita berat mengamalkan ilmu. Pertanyaannya, kita ketemu ini bagian dari ilmu atau bukan? Ilmu. Apalagi tadi jarang ketemu. Ketemunya kadang-kadang, ketemunya jarang-jarang. Itu pun kalau ketemu say hello doang dari jauh. Habis itu ngomongin yang kagak enak. Ya, dia pura-pura sibuk dia orangnya. Apa yang menjadi beban pada diri kita ini adalah keadaan yang ada pada kita, salah satunya adalah berat mengamalkan ilmu. Coba perhatikan. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita berat mengamalkan ilmu? Ada pada diri kita adalah yang mengotori kita. Apa itu? Kesombongan, iri hati, egois, merasa paling benar. Itu penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Maka kalau kita merasakan ada ilmu yang berat diamalkan, padahal juga gak berat-berat banget itu ilmu itu, mudah dilakukan, kok tapi sulit sekali. Introspeksi. Karena kita ini terlalu lemah, sehingga untuk supaya kita tidak merasa berat, disinilah perlu kebersamaan. Apa yang kita butuhkan dari orang lain? Kita butuh doa dari orang lain. Karena yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit tadi itu hanya doa. Baik doa dari diri kita atau doa dari orang lain. Ini baru posisinya kita masih hidup, belum mati dulu, masih hidup. Tetap saja kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lain yang paling mahal adalah doa. Maka beratnya kita mengamalkan ilmu ini, perlu ada peringatan dari yang lain. Ya, kalau Pak Heru kan sudah nyinggung-nyinggung, sebenarnya itu ngingetin juga gitu. Itu bagian dari kita bersama-sama di dalam hidupnya ini memang perlu disentil oleh orang lain. Walaupun tidak semua demen disentil. Ya, tidak semua orang demen diingetin. Saya kasih contoh, ketika orang tidak mau sholat, seseorang tidak mau sholat, siapa yang bisa memaksa dia supaya sholat? Nggak ada. Hanya dirinya yang bisa memaksa. Maka dalam hal-hal yang menghalangi kita mengamalkan ilmu ini, sebetulnya memang hanya diri kita. Tapi kalau kita sering ketemukan, paling tidak walaupun mungkin bercanda tadi, paling tidak ada yang diingatkan oleh orang lain. Karena manusia tadi ada egois, merasa lebih dan lain sebagainya. Perlu sentuhan. Karena memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan kebaikan. Bahkan yang mestinya memaksa saja, ya, dia belum tentu bisa melakukan kebaikan. Nah, maka kebersamaan kita ini adalah menjadi penting untuk supaya kita ringan melakukan kebaikan. Karena beratnya kita melakukan kebaikan, termasuk tadi mengamalkan ilmu tadi, adalah kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Karena pada diri manusia ada hasad, ada dengki, ada sombong, ada egois. Dan yang jadi masalah, sifat-sifat itu tidak dia sadari. Dia merasa tidak melakukan yang dalam kesalahan. Yang kedua,
Ketika orang merasa ada dirinya masih kotor karena ada sifat dengki, sombong dan lain sebagainya tadi, ibadahnya itu terasa berat. Padahal ibadah itu adalah kenikmatan yang harus dilakukan oleh kita, tapi kok terasa berat. Saya tahu sholat jamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih utama, tapi melangkah ke musholanya kok berat. Malah dia mengeluarkan dalil, emang gak boleh sholat sendirian. Padahal dia tahu betul kan bahwa berjamaah itu adalah lebih utama, tapi untuk melakukannya begitu berat. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah bagian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.